Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa kami di dalam Engkau adalah satu tubuh, satu keluarga. Kami terikat satu dengan yang lain dengan kasih-Mu yang kekal. Kami menikmatinya dan mendapat segala keuntungan dari kasih yang mengikat itu ya Tuhan. Kami bersyukur hari ini kami sebagai umat-Mu, sebagai satu keluarga boleh datang menghadap kehadirat-Mu yang kudus, memuji, memuliakan nama-Mu, dikuduskan dengan anugerah-Mu. Dan sebentar kami mau mendengar sabda-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih, kami membutuhkan suara-Mu untuk menolong kami hidup. Kami membutuhkan suara-Mu untuk mengingatkan anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami membutuhkan suara-Mu untuk membuat kami damai sejahtera di tengah dunia yang penuh dengan permasalahan ini. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, berikan kami hati yang rindu untuk mendengar firman Tuhan, pikiran yang terbuka untuk menerima firman-Mu, berkati hamba-Mu dalam segala kekurangan, juga boleh menyampaikan kebenaran-Mu kepada kami. Kami siap mendengar firman-Mu Bapa, dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur pagi hari ini kita bisa beribadah dan mendengar firman Tuhan ya. Mari kita membuka Alkitab kita dari surat Efesus pasal yang kedua. Surat Efesus pasal yang kedua. Kita membaca ayat 11 dan 12. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 sampai 12. Jika sudah ketemu kita baca sama-sama ya Bapak Ibu. Surat Efesus pasal yang kedua ayat 11 dan 12. Dipersatukan di dalam Kristus. 1, 2, 3. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadi asing itu tidak menyenangkan. Terlepas disengaja atau tidak ya, tetapi menjadi asing itu tidak menyenangkan. Saya punya pengalaman yang ya kalau mau dianggap menyebalkan, tapi lucu gitu ya. 2016 lalu setelah selesai kuliah di STM Agung, saya diberi tugas untuk menjalani praktik pelayanan 1 tahun di sebuah gereja kecil di Poris, Bapak Ibu ya. Gereja tersebut, sebagian besar jemaatnya itu berasal dari Kalimantan, Pontianak, Singkawang, gitu-gitu ya. Itu gereja kecil yang sepertiga mungkin ya, atau seperempat dari kita jumlahnya. Sekali ibadah tuh 40 orang begitu. Sehingga karena itu gereja kecil, maka kalau ngumpul itu hampir semua Bapak Ibu ya. Kalau ngumpul itu gampang, karena dikit orangnya. Ngumpul dan hampir semua. Dan sering gitu ngumpul. Berkumpullah pengurus-pengurus, aktivis-aktivis gitu ya, jemaat-jemaat yang masih punya banyak waktu gitu berkumpul. Dan setiap kali berkumpul, hal yang nyebelin ya ini bukan bentuk sebuah kebencian atau apa ya, tapi hal yang menyebalkan adalah mereka berbahasa kek. Saya sendirian di sana, cuma ada satu ibu yang orang Tulungagung, sisanya semua berbahasa kek. Saya nggak paham, saya cuma ngerti ngai sama nyi. Nah itu doang, sama makan, sitfon, apa ya, gitu-gitu. Saya nggak ngerti, serta-merta jadi orang asing di sana ya. Kagak tahu nih ngomongin gua apa kagak gitu ya. Pokoknya jadi orang asing itu tidak menyenangkan Bapak Ibu. Ya itu bukan dalam bentuk kebencian, perpecahan, enggak ya. Itu cuma masalah bahasa yang saya nggak ngerti dan itu membingungkan. Hal-hal yang sepele saja seperti itu, perihal yang gitu doang ya. Itu nggak menyenangkan menjadi asing itu. Apalagi hal-hal yang serius. Bapak Ibu Saudara, teks yang kita baca, itu ada orang-orang yang sebenarnya asing satu dengan yang lain.
secara khusus jemaat di Efesus. Dalam perjalanan pekabaran Injil di Alkitab Bapak Ibu ya, ada shifting ya, ada pergerakan. Injil itu pertama-tama dimulai dari daerah Yerusalem, sekitar Yerusalem. Untuk orang-orang Yahudi, 12 murid Yesus orang Yahudi, ya kan? Itu lingkupnya kecil, sekitar situ saja. Dan kemudian setelah Yesus mati, naik ke surga, itu murid-murid mengabarkan Injil ke seluruh bangsa. Sampai kemudian Paulus ya, boleh dikatakan ya ini seperti puncaknya lah, Paulus yang membawa Injil itu kemudian ke banyak tempat di luar wilayah Palestina itu, di luar ke Yahudian itu. Sehingga kemudian muncullah gereja-gereja di luar Palestina. Jemaat-jemaat di luar Palestina yang sebagian besar jemaatnya adalah orang non-Yahudi. Ya, ingat lagi ya, kekristenan berawal dari kelompok orang Yahudi yang kecil di Palestina itu, kemudian semakin meluas dan menyebar menjadi kelompok orang yang di dalamnya juga termasuk bukan orang-orang Yahudi. Nah Bapak Ibu, perbedaan inilah kemudian yang membuat entah sengaja atau tidak ya, pengasingan itu, keterasingan itu bisa terjadi di tengah-tengah gereja pada waktu itu. Secara khusus Efesus Bapak Ibu Saudara ya. Teks yang kita baca menunjukkan bahwa ada orang-orang yang terasing atau diasingkan. Kita lihat Efesus 2 ayat 11 Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan ya, Paulus menuliskan ini kemudian kepada jemaat Efesus yang sebagian besar adalah orang Yunani. Dia ngomong gini, karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu, ya itu kepada orang-orang Yunani ya di tengah gereja Efesus, sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging. Nah, itu sebuah keterpisahan tuh, sebuah keterasingan. Ingat ya tadi ya, orang Kristen tuh berawal dari kelompok Yahudi yang kecil di Palestina. Tapi Paulus bilang apa? Kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat. Orang Yahudi sejak Abraham itu memegang tradisi sunat ya, bahwa anak laki-laki umur 8 hari harus disunat sebagai bentuk perjanjian antara Allah dengan orang Israel. Jadi orang Yunani itu dikatain sama orang Yahudi adalah golongan orang tidak bersunat. Oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Jadi ada satu bentuk pengasingan jemaat Yunani oleh jemaat Yahudi. Orang-orang Yunani ini dibilang orang-orang tidak bersunat. Sunat itu Bapak Ibu Saudara pada sejarahnya diperintahkan Allah untuk dilakukan oleh Abraham dan seterusnya, itu untuk menunjukkan sebuah tanda bahwa Tuhan sedang mengikat perjanjian dengan mereka. Kemudian membentuk pembeda antara umat Allah dengan kepercayaan-kepercayaan lain. Untuk membuat umat Allah terpisah dari penganut kepercayaan lain. Pada mulanya seperti itu. Tetapi pada praktiknya sunat kemudian yaitu menjadi sebuah bentuk pemisahan termasuk di tengah-tengah jemaat Tuhan. Bahwa ada orang-orang Yahudi yang 8 hari udah disunat, terus kemudian ada orang-orang Kristen baru, bukan Yahudi, orang Yunani, kemudian mungkin terjadi, wah ini orang-orang yang tidak bersunat. Seolah-olah, wah ini tidak lebih kudus dari kami, umat pilihan. Gitu ya. Tapi bersyukur, Paulus bilang itu dahulu ya di ayat 11. Keterasingan ini terjadi, atau pengasingan ini, atau mungkin orang-orang Yunani, jemaat Efesus yang dari suku Yunani itu merasa terasing dengan hal ini, dan itu hal yang tidak menyenangkan. Bapak Ibu Saudara, ini terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus, bahwa mereka terdiri dari orang Yunani dan orang Yahudi. Nah di tengah-tengah perbedaan ini,
kemudian Paulus mengajarkan bahwa sebagai gereja itu sebenarnya satu keluarga di dalam Tuhan. Ya, yang menjadi tema kita itu sebenarnya diambil dari pasal 2 ayat 19. Paulus mengajarkan bahwa orang Kristen itu sebenarnya satu, maka tidak boleh lagi ada praktik saling mengasingkan satu dengan yang lain. Apalagi sunat itu kemudian menjadi hal yang tadinya untuk mengkhususkan umat Tuhan, tetapi pada praktiknya malah membuat sebuah pemisahan. Ya. Kayak Paulus bilang di ayat 11 itu sunat yang dikerjakan oleh tangan manusia. Satu terminologi yang digunakan juga untuk membuat patung bagimu di 10 perintah Tuhan. Jadi sunat itu menjadi idol, menjadi berhala. Bahwa bukan kekudusannya yang dipuji-puji sama orang, tetapi apa? Bersunat atau tidak bersunat. Itu membentuk keterpisahan. Maka Paulus kemudian mengingatkan bahwa kamu itu sudah disatukan di dalam Kristus. Kamu adalah satu keluarga di dalam Kristus. Tetapi Bapak Ibu Saudara, dalam kesatuan itu kemudian Paulus mengingatkan jemaatnya secara khusus yang orang-orang Yunani itu tentang keadaan mereka tanpa Kristus. Di ayat 12 Bapak Ibu Saudara. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewarganegaraan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Paulus mengajak jemaatnya yang orang-orang Yunani itu untuk mengingat keadaan mereka dahulu. Ya, apa aja tadi? Tanpa Kristus. Kemudian bukan kewarganegaraan Israel, kemudian apa? Tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, lalu tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Jadi ada 5 aspek yang Paulus ajak jemaatnya, terutama orang-orang Yunani itu untuk ingat, dahulu tuh kamu begitu. Tanpa Kristus atau dalam bahasa aslinya lebih tepat diartikan terpisah dari Kristus. Orang-orang Yunani ini pada mulanya tidak mengenal Kristus dalam arti yang sebenar-benar Bapak Ibu. Ingat ya tadi ya, kekristenan berawal dari kelompok orang Yahudi yang kecil di Palestina baru berkembang meluas, mengglobal. Jadi pada mulanya mereka ini, jemaat Yunani ini nggak tahu itu siapa Kristus. Kenal orangnya aja kagak. Gitu ya. Kenal orangnya aja kagak, apalagi Kristus sebagai Mesias. Mereka tidak punya ide bahwa ada Allah yang datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus, dan itu adalah Mesias yang menyelamatkan umatnya. Mereka nggak punya ide tentang hal itu. Jangankan mereka Bapak Ibu, orang Yahudi saja, waktu Yesus datang, sampai Yesus mati, masih banyak yang nggak punya ide kan bahwa orang ini adalah Mesias. Ya kan? Mereka tuh baru sadar setelah Yesus bangkit 3 hari. Kamu sadar gak sih? Di Alkitab udah ngomong lu begini-begini, murid-muridnya juga baru sadar setelah Yesus bangkit. Ya. Bahkan setelah Yesus naik, baru orang-orang, oh dia ini Mesias yang dijanjikan. Gitu ya. Nah, orang-orang Yahudi nggak punya ide, orang-orang Yunani nggak punya ide tentang Kristus, tentang Mesias, tentang Allah yang turun menjadi manusia, menderita, mati 3 hari baru bangkit, itu nggak punya ide. Karena mereka memang tidak pernah diajarkan tentang hal itu. Lalu orang Yahudi saja yang sudah diajarkan tentang hal itu baru ngeh setelah Yesus bangkit dari kematian. Itu keadaan mereka sebelum mereka menjadi bagian dari jemaat Efesus, bahwa mereka itu terpisah dari Kristus, tanpa Kristus. Mereka tidak tahu apa-apa tentang Kristus, bahkan tentang Kristus sebagai Mesias itu. Hal kedua, tidak termasuk kewarganegaraan Israel. Ya, ini secara politis lebih udah jelas ya, karena mereka orang Yunani dan Israel adalah orang Yahudi, 2 bangsa yang berbeda. Ya, 2 bangsa yang berbeda. Tetapi ini bukan ngomong soal tentang politis saja Bapak Ibu. Bukan tentang perbedaan kewarganegaraan atau kebangsaan semata. Tetapi ini lebih bersifat teologis. Kenapa? Karena
orang Yahudi itu sangat bangga dengan kewarganegaraannya Israel itu. Karena kewarganegaraan Israel itu jadi satu dengan status sebagai umat Allah. Sehingga siapapun yang bukan warga negara Israel secara otomatis bukan umat Allah. Umat Allah itu kudus, ya, dipisahkan dari bangsa-bangsa lain, dikhususkan. Harus sunat, bangsa-bangsa lain enggak. Enggak boleh makan ini, enggak boleh makan itu di perjanjian lama ya. Supaya apa? Berbeda dari bangsa lain. Bagi orang Yahudi itu menimbulkan sebuah kebanggaan tersendiri. Oh, kita berbeda dari bangsa lain. Kita beda nih, badan kita beda, makan kita beda, cara hidup kita beda dari bangsa-bangsa lain. Kita adalah umat pilihan Allah. Kita orang Israel, umat pilihan Allah. Sehingga orang yang di luar kewarganegaraan Israel, itu kemudian dengan mudahnya, oh kamu sama dengan bangsa kafir. Oh kamu tidak berbeda dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kamu bukan umat pilihan Allah. Itu keadaan mereka sebelum mereka mengenal Kristus. Ya memang pada akhirnya Kristus meleburkan kewarganegaraan Israel itu dengan sesuatu yang sifatnya lebih rohani ya. Bahwa kita ini warga kerajaan sorga. Kita ini adalah warga negara Israel yang baru, yang bersifat rohaniah itu. Tetapi Bapak Ibu Saudara pada masa itu diingatkan kembali ini jemaat-jemaat Yunani ini bahwa kamu tuh dulu bukan orang Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan. Di bagian selanjutnya ya, kamu tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan. Kenapa Paulus bilang bahwa jemaat Yunani ini, orang-orang Yunani ini tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan? Pertama, berkaitan dengan siapa itu Allah Israel dan bagaimana Allah Israel menjalin hubungan, menjalin relasi dengan umatnya. Bangsa-bangsa lain mengenal Allah yang menciptakan dunia, manusia, kemudian tinggalin. Sono hidup sendiri, sono usaha, sono beramal supaya lu masuk surga. Gitu ya. Itu Allah-Allah lain. Bahkan sampai hari ini, kepercayaan lain mengatakan demikian. Tetapi Allah Israel berbeda Bapak Ibu. Allah Israel adalah satu-satunya Allah yang, ya, Allah Israel adalah Allah yang dikenal sebagai Allah yang menjalin relasi dengan umatnya dalam bentuk perjanjian. Ya, makanya dalam kitab kita ada perjanjian lama, perjanjian baru ya. Tuhan berjanji kepada Abraham, keturunanmu akan sebanyak ini, engkau akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Janji kepada Daud, janji kepada Musa, Abraham, Daud, dan kepada kita juga. Tuhan mengikat relasi dengan umatnya dalam sebuah perjanjian. Yang namanya janji Bapak Ibu ada ketetapan-ketetapannya bukan? Ada klausul-klausulnya bukan? Dan itu nggak boleh dilanggar. Oh saya janji saya akan ABCD, maka kita harus menepati ABCD itu bukan? Demikian juga dengan Allah terhadap umatnya. Demikian juga dengan Allah terhadap kita. Bahwa Allah pencipta kita itu yang sebenarnya punya hak buat ngapain aja kepada kita, dengan kerendahan hatinya dia memilih untuk berjanji kepada kita, umatnya. Sehingga dalam perjanjian itu ada ketetapan-ketetapannya. Kalau Bapak Ibu membaca Ulangan, kemudian Yosua, itu ada perjanjian Allah ya. Kalau engkau takut akan aku, maka aku akan begini, kata Tuhan ya. Kalau kamu begitu, aku akan begini. Itu ada klausul-klausul yang Tuhan sampaikan di sana. Ada ketetapan-ketetapannya. Nah, ketika dikatakan bahwa kamu tidak mendapat bagian dalam ketetapan-ketetapan itu dikatakan bahwa orang-orang Yunani ini pada mulanya enggak mendapat manfaat dari perjanjian antara Allah dengan umatnya itu. Bapak Ibu Saudara, perjanjian antara Allah dengan umatnya itu sebenarnya kalau dipikir-pikir itu menguntungkan umatnya. Itu ibarat sebuah kerajaan besar yang lebih kuat, kemudian mengadakan perjanjian kecil, perjanjian dengan sebuah kerajaan yang lebih kecil, yang lebih lemah.
Cuma bilang gini, oke lu gabung sama gua, nanti gue bantuin, gue support militer, gue support keamanan. Ya, pada masa itu bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan kerajaan, suku melawan suku. Sehingga setiap bangsa, setiap kerajaan, setiap suku harus berusaha membuat dirinya semakin besar, semakin kuat. Nah, suku-suku yang kecil akan cenderung kalah. Sehingga kemudian kerajaan-kerajaan yang kecil akan cenderung kalah gitu kan. Sehingga kemudian yang kecil-kecil ini mengikat perjanjian dengan kerajaan yang lebih besar, yang lebih kuat. Supaya apa? Supaya aman. Nah, mirip-mirip begini Bapak Ibu perjanjian antara Allah dengan umatnya. Bahwa manusia, umat Allah yang lemah itu butuh mengikat perjanjian dengan Allah yang kuat. Supaya apa? Yang kuat itu menolong yang lemah. Pertolongan dari yang kuat kepada yang lemah itu adalah termasuk di dalam klausul perjanjian. Ketetapan perjanjian. Nah, orang-orang Yunani dikatakan dahulu kamu tidak mendapat bagian dalam ketetapan itu. Sehingga apa dampaknya? Kamu menjadi tanpa pengharapan. Saya katakan ya, kamu menjadi tanpa pengharapan. Kenapa? Karena emang nggak mendapat manfaat dari perjanjian-perjanjian, dari ketetapan-ketetapan perjanjian yang dilakukan Allah dengan umatnya. Nggak ada harapan lagi, orang lemah, kecil, nggak ada yang nolong, sehingga tidak punya harapan. Terpisah dari Kristus, tidak punya ide tentang Mesias. Kemudian bukan warga negara Israel, sehingga dianggap sebagai orang kafir, bukan umat Allah, bukan merupakan bagian dari perjanjian antara Allah dengan manusia, sehingga tidak mengalami manfaat dari perjanjian itu, perlindungan dari Allah yang kuat itu, sehingga mereka, orang-orang Yunani ini, menjadi orang-orang yang tidak punya pengharapan. Puncaknya Bapak Ibu, Paulus mengatakan di kalimat terakhir di ayat 12, bahwa orang-orang Yunani ini adalah orang-orang yang tanpa Allah. Kalimat terakhir ya, tanpa Allah di dalam dunia. Orang-orang Yunani hanya punya ide tentang Allah. Mereka hanya berpikir Allah itu ABCD, definisi tentang Allah. Itu pun banyak berupa dewa-dewa. Ya Bapak Ibu tahu ya, mitologi Yunani ya. Dewa Zeus, Poseidon, dan lain sebagainya. Bahkan dewa-dewa itu dikatakan datang ke bumi, menikah sama manusia, punya anak, demigod, dan lain sebagainya. Itu ide tentang Allah mereka itu sekacau itu. Tidak ada satu sosok yang benar gitu. Dewanya cenderung pemarah, cenderung kemudian eksploitatif terhadap manusia. Sehingga Paulus bilang, kamu tuh orang-orang Yunani tidak punya Allah. Bapak Saudara, ini keadaan yang mengerikan dari orang-orang Yunani yang pada masa itu, pada masa lalu, sebelum Injil datang kepada mereka, itu sebegitu mengerikannya. Sebegitu mengerikannya. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mengenal Kristus. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak mendapat bagian dalam keuntungan sebuah perjanjian antara Allah dengan manusia. Bahkan dikatakan mereka adalah orang yang tidak mempunyai Allah. Itu adalah masa lalu orang Yunani. Bapak Ibu Saudara, sampai di sini berasa ya, kok boring ya dengernya? Kok ngebosenin ya dengernya? Saya sengaja bikin ini terdengar membosankan. Kenapa? Karena kita tidak mengalami hal itu, bukan? Kita sebagian besar tidak mengalami masa ketika kita jadi orang Yunani. Kita sebagian besar tidak mengalami masa ketika kita tidak mengenal Kristus. Kita lahir, sebagian dari kita ya, lahir secara otomatis sudah jadi orang Kristen yang menerima segala manfaat dari perjanjian Allah dengan umatnya. Udah diselamatkan, udah dapat penebusan. Kita nggak ngalamin masa-masa di mana kita nggak kenal Kristus. Atau mungkin Bapak Ibu sebagian besar yang dahulu bukan orang percaya, mungkin mengalaminya.
Tapi kita sebagai orang Kristen cenderung begitu. Cenderung nggak tahu ide tentang jadi orang tidak percaya itu seperti apa sih. Jadi orang yang tidak mengenal Kristus itu seperti apa sih. Sehingga ya gitu. Kayaknya kita lebih tertarik untuk mendengar firman yang bagaimana jadi orang Kristen yang baik. Bagaimana jadi orang Kristen yang benar. Sementara Paulus saat ini dan teks kita yang baca sedang mengajarkan ketika kamu tidak menjadi seorang Kristen. Bapak Ibu Saudara, kenapa sih Paulus ungkit-ungkit masa lalu? Ya, padahal dia justru ngomong di ayat 19, ini tuh kamu tuh satu keluarga dalam Kristus. Kamu tuh sudah nggak terpisah lagi, nggak boleh saling ngata-ngatain, nggak boleh ada perpecahan dan lain sebagainya. Bahkan judulnya pun kesatuan jemaat di dalam Kristus. Kenapa masih ungkit-ungkit masa lalu sih? Kenapa masih ungkit-ungkit yang udah lewat? Gitu. Apa yang Paulus lakukan sebenarnya itu namanya anamnesis atau sebuah, itu bahasa Yunani Bapak Ibu ya, bahasa Yunani. Kan Pak Hendy suka kalau khotbah kutip bahasa Yunani itu, ya, saya ikut-ikutan lah. Paulus sedang melakukan apa yang namanya anamnesis, yaitu sebuah kegiatan mengingat. Ya, sebuah kegiatan mengingat masa lalu. Ngomong-ngomong soal mengingat, orang Israel itu memang dalam kehidupan rohani mereka, dalam perjalanan spiritual mereka itu diajak untuk mengingat. Mereka diajak untuk mengingat waktu mereka di Mesir, mereka diajak untuk mengingat perjalanan di padang gurun, mereka diajak untuk mengingat penyertaan Tuhan, bagaimana Tuhan memukul mati orang Mesir di Laut Teberau, orang Amalek, dan lain sebagainya. Sekalipun mungkin ketika Tuhan ngomong itu orang-orang yang gak ngalamin. Tapi Tuhan ajak mereka untuk ingat dulu tuh lu budak di Mesir, tapi Tuhan tolong. Itu Firaun tenggelam, gitu kan. Orang Amalek yang lebih hebat dari lu pada kalah. Padahal lu cuma budak. 40 tahun di padang gurun, kasutmu tidak putus. Kamu gak mati kelaparan, sertai Tuhan dan lain sebagainya. Orang Israel emang terbiasa mengingat masa lalu. Itu pula yang kemudian Paulus ajak orang Yunani lakukan. Ingat di ayat 11 ya. Karena itu ingatlah. Paulus mengajak orang Yahudi ini untuk juga mengadopsi kebiasaan orang Israel, orang Yahudi untuk mengingat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus juga pernah mengajak murid-muridnya untuk mengingat ya. Di Lukas 22 ayat 19. Saya ajak kita untuk membaca ya. Lukas 22 ayat 19. Kita baca sama-sama Lukas 22, 19, 1, 2, 3. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk mengingat dia. Bahasa Yunaninya begini, jadikanlah ini sebagai peringatan akan aku. Bahasanya gini Bapak Ibu ya, semoga enggak salah. Malu ya, udah lulus bahasa Yunani masih salah. Tauto poiete eis ten hemne anamnesin. Udah langsung diapalin. Kalimat kata terakhir ya, anamnesin. Jadikan ini sebagai peringatan akan aku. Tuhan Yesus sendiri mengajarkan murid-muridnya untuk mengingat. Ya. Maka ini hal yang kemudian Paulus ajarkan orang Yunani itu. Ingatlah, kamu tuh dulu tanpa Kristus itu semenyedihkan itu. Tanpa Kristus kamu tuh sepatetik itu. Menyedihkan. Maka ingatlah itu. Bapak Ibu Saudara, seringkali hal yang berharga itu baru disadari keberhargaannya ketika dia nggak ada. Saya pernah membuat sebuah lelucon ya di Instagram. 3 hal yang tidak boleh dilupakan. 1 firman Tuhan, 2 nasihat orang tua, 3
tempat kamu meletakkan kacamata? Sebagai orang yang berkacamata, kacamata kalau dipakai rasanya nggak penting loh. Karena apa? Kacamata kan nggak pernah dipakai, cuma diliatin. Nempel gini aja udah gitu. Seperti ada sesuatu yang ya autonomous, sesuatu yang ada. Tapi kalau nggak ada, baru berasa, kacamata penting ya. Ini satu pun nggak ada yang mukanya jelas di depan saya. Kenapa? Karena benda yang waktu saya pakai berasa nggak penting ini, itu baru berasa penting ketika nggak ada. Dan semakin penting ketika bangun tidur, saya lupa taruh kacamata saya di mana. Ngeraba-raba, mau nyalain lampu, saklar gue sebelah mana? Nyari kacamata di mana? Sesuatu menjadi sangat berasa pentingnya ketika itu tidak ada. Mirip-mirip kayak gunting kuku Bapak Ibu ya. Gunting kuku tuh kalau pas kita nggak butuh ada di mana-mana, pas kita butuh di manalah ini gunting kuku ya, atau gunting, staples dan lain sebagainya. Benda-benda yang ketika tidak ada, baru itu berasa ternyata gue butuh ini ya. Ini kalau nggak ada itu sangat menyedihkan. Mungkin ini yang terasa sebagai kita sebagai orang Kristen, yang otomatis percaya tadi loh. Kita nggak pernah ngerasain keselamatan itu tidak ada. Kita nggak pernah ngerasain di luar Kristus. Kita nggak pernah ngerasain terpisah dari Kristus. Kita tidak pernah ngerasain tidak mengenal Allah. Sehingga kita nggak bisa ngebayangin betapa menyedihkannya itu. Kesedihan kita apa sih? Minyak naik. Kesedihan di dunia lah. Kesedihan kita tuh. Kita nggak ngalamin kesedihan takut dihukum Tuhan karena dosa. Semoga ya. Amit-amit kalau masih ada. Gitu. Tapi kita nih orang-orang Kristen yang nggak bisa ngebayangin betapa mengerikannya hidup tanpa Tuhan. Karena memang kita nggak punya pengalaman itu. Dari lahir kita diajarkan untuk hidup bersama dengan Tuhan. Statusnya sudah hidup bersama dengan Tuhan. Didorong untuk hidup dalam Tuhan. Diajarkan untuk hidup di dalam Tuhan. Gereja mengajarkan bagaimana hidup bersama dengan Tuhan. Kita nggak punya bayangan tentang sedihnya hidup di luar Tuhan itu. Tetapi ketika Paulus anamnesis, mengajak jemaat-jemaat Yunani ini untuk mengingat pengalaman masa lalu mereka sebelum mereka mengenal Tuhan. Itu pula yang menjadi pembelajaran buat kita. Seolah-olah gini, sekiranya kalau kita ini nggak kenal Kristus, kita itu kayak orang Yunani di masa lalu. Terpisah dari Kristus, nggak punya ide tentang Mesias, nggak punya manfaat dari perjanjian Allah dengan manusia, bahkan tidak punya Allah. Karena Allah ya cuma Kristus. Di luar Kristus, siapapun namanya, bagaimanapun manusia memanggilnya, dia bukan Allah. Paulus mau mengajarkan, ya Paulus saat itu mengajarkan kepada orang Yunani, dulu kamu di luar Kristus itu semenyedihkan itu. Dan itu menjadi pembelajaran kita Bapak Ibu, kalau di luar Kristus, kita akan semenyedihkan mereka. Pertama-tama ini mengajak kita untuk kemudian bersyukur bahwa kita berada di dalam Kristus. Kita nggak harus mengalami pengalaman di luar Kristus itu. Kita nggak harus mengalami pengalaman yang menyedihkan itu dan kita tidak akan mengalami pengalaman yang patetik itu, yang menyedihkan itu, pengalaman di luar Kristus itu. Sudahkah kita bersyukur untuk keberadaan kita sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya? Hari ini yang membuat kita bersyukur apa sih? Berkat Tuhan, mujizat, pertolongan Tuhan, sembuh dari sakit, promosi, naik gaji, dan lain sebagainya. Yang nggak salah sih, itu juga kebaikan Tuhan. Tetapi pernahkah kita bersyukur bahwa kita orang Kristen? Itu yang seringkali luput dari rasa syukur kita. Kita cenderung meletakkan syukur kita kepada hal-hal yang sifatnya dunia. Kebutuhan kita, kebutuhan fisik, kebutuhan hidup kita di dunia. Kita juga mesti belajar bersyukur untuk status kita sebagai orang Kristen.
sebagai orang percaya, sebagai orang yang sudah ditebus oleh Tuhan. Maka Bapak Ibu bersyukur ya, selalu ingat itu. Kalau diajak untuk bersyukur, ya mungkin hari ini berat ya untuk bersyukur ya, segala hal susah gitu hari ini. Tapi kalau ingat Kristus, ingat keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita, ingat status kita sebagai umat pilihan Tuhan, harusnya dalam hal itu membuat kita bersyukur, mengatasi segala permasalahan-permasalahan di dunia. Yang pertama itu, bersyukur bahwa kita orang Kristen. Yang kedua, bayangkan, orang yang tidak Kristen, orang yang bukan Kristen, yang di luar Kristen, yang mungkin saja kita kasihi, itu akan mengalami pengalaman yang semenyedihkan orang Yunani itu. Mungkin ada orang-orang yang kita kasihi dalam hidup kita yang belum Kristen. Dan sedihnya, mereka akan mengalami hal itu. Sedang mengalami hal itu. Mereka di luar Kristus, mereka tidak mendapat manfaat dari janji Allah. Mereka tidak punya Allah. Maka, ajak mereka untuk kenal Kristus. Penginjilan itu penting. Gereja harus melakukan misi penginjilan, mengajarkan orang tentang Kristus, mengajak orang untuk mengenal Kristus. Para hamba Tuhan dalam khotbah-khotbahnya harus mengkhotbahkan Kristus. Tidak ada yang lebih penting di dunia ini dalam kehidupan orang Kristen selain Kristus. Oke, kita butuh berkat Tuhan. Oke, mungkin kita butuh mujizat dari sakit penyakit. Tapi di atas itu semua, Kristus lebih penting. Kalau kita mendengar khotbah yang isinya hanya berkat, hanya mujizat, itu perbuatan Kristus. Beda lagi dengan Kristus. Di Ibrani ya, orang Israel itu sudah mengalami banyak mujizat, mereka tetap enggak percaya kepada Kristus kok. Kristus itu penting, tanpa Kristus manusia akan semenyedihkan itu. Maka ajak orang untuk mengenal Kristus. Guru-guru sekolah minggu, ajarkan Kristus kepada murid-muridmu. Itu yang jauh lebih penting. Benar mereka mesti menjadi anak baik, tetapi mereka harus mengenal Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memang tidak mengalami pengalaman di luar Kristus. Tapi Paulus mengajarkan kepada kita betapa ngerinya hidup di luar Kristus. Maka bersyukurlah kita jika kita hari ini berada di dalam Kristus. Kalau ada orang-orang yang kita kasihi yang masih di luar Kristus, ajak mereka supaya nasibnya enggak menyedihkan seperti orang-orang Yunani itu. Setiap orang Kristen, pengajaran-pengajaran Kristen harus berpusat kepada Kristus, karena tidak ada yang lebih penting dari Kristus. Karena firman Tuhan ini menolong kita untuk bersyukur kepada Tuhan dan menggugah hati kita untuk mengabarkan kebenaran Injil kepada semua orang. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau mengingatkan sekali lagi bahwa kami adalah bagian dalam keluarga Allah. Di dalam Kristus kami mendapat bagian dari kebaikan Tuhan. Kami diselamatkan, kami mendapat manfaat dari janji keselamatan yang Tuhan berikan kepada umat-Mu. Tolong kami untuk selalu bersyukur untuk hal itu. Ada orang-orang yang kami kasihi mungkin yang di luar Engkau. Tolong kami juga untuk mengajak mereka percaya kepadamu sehingga nasib mereka tidak menyedihkan. Sehingga mereka juga akan mengalami hal yang menyenangkan yang kami alami di dalam Engkau. Ajar kami sebagai gereja untuk setia mengajarkan Kristus kepada jemaat-Mu ya Tuhan. Dengan sungguh-sungguh karena tidak ada yang lebih penting selain daripada pribadi-Mu di tengah kehidupan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu, biar Roh Kudus yang memeteraikannya dalam hati kami. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya serahkan kembali liturgis.